dan selamat datang di sesi diskusi mendalam kita. Senang rasanya bisa kembali menemani Anda hari ini. Coba bayangkan situasi ini sebentar. Saya baru saja duduk di meja saya, dan tepat di hadapan saya ini ada tumpukan artikel. Tumpukan yang cukup tebal ya hari ini? Sangat tebal. Ada laporan investigasi, rilis resmi dari Tribun Timur, dan semuanya bertanggal hari ini, 2 Maret 2026. Sejak 1 jam yang lalu saya membaca dokumen-dokumen ini. Dan jujur saja, tumpukan kertas ini bikin saya nggak bisa berhenti memikirkannya. Sesuatu yang sangat beralasan. Betul kan? Karena seringkali kita membaca berita itu cuma sambil lalu. Mungkin Anda di rumah hanya melihat tajuk utamanya sekilas di layar ponsel saat sedang menunggu kopi, lalu ya sudah melupakannya begitu saja. Tapi percayalah, dokumen yang ada di atas meja kita hari ini menuntut Anda untuk berhenti sejenak. Iya, berhenti menarik nafas dan benar-benar memperhatikan detailnya. Karena jika kita menelaah tumpukan laporan ini secara utuh, ini bukan sekedar kumpulan berita harian biasa yang lewat begitu saja. Tepat. Ini adalah sebuah rekam jejak investigasi yang sangat krusial tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup sebuah institusi penegak hukum kita. Itu poin yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Hari ini, bersama Anda yang sedang mendengarkan, kita akan mengeksplorasi sebuah tragedi kelam yang terjadi di dalam tubuh institusi kepolisian kita, spesifiknya di lingkungan Polda Sulawesi Selatan. Dan misi kita di sini bukan untuk mencari sensasi. Sama sekali bukan. Misi dari sesi pembedahan mendalam kita bukan sekedar membacakan berita kriminal atau sekedar menghitung jumlah tersangka. Bukan itu tujuannya. Misi kita hari ini adalah membongkar anatomi dari sebuah kasus, di mana tradisi kedisiplinan yang salah arah berujung pada hilangnya nyawa seorang pemuda yang baru saja memulai karirnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah respons dari institusi itu sendiri, kan? Betul sekali. Kita akan melihat bagaimana sebuah institusi raksasa merespons krisis ini dan berusaha membersihkan rumah mereka sendiri. Nah, sebelum kita mengurai garis waktunya, bagaimana pandangan awal mengenai kompleksitas dari kasus yang sedang kita bedah ini? Pandangan awal saya, kasus ini merupakan contoh nyata dan sayangnya sangat tragis dari dinamika kekuasaan yang fatal. Di dalam sebuah institusi berseragam, apalagi yang memiliki hierarki komando yang sangat ketat, ada garis batas tipis yang seringkali diuji. Garis batas antara disiplin dan kekerasan. Tepat. Garis antara apa yang disebut sebagai pembinaan disiplin dan apa yang pada akhirnya menjadi eksploitasi kekuasaan absolut. Laporan di meja Anda itu menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika garis batas itu bukan cuma dilewati, tapi benar-benar diinjak-injak tanpa adanya pengawasan dari sistem di sekitarnya. Sangat mengerikan kalau dibayangkan. Iya, karena ini bukan sekedar tentang dua individu yang sedang bertikai. Ini tentang sebuah ruang gemap psikologis. Ruang di mana kekerasan fisik perlahan-lahan dinormalisasi menjadi sesuatu yang seolah-olah bisa dibenarkan. Oke, mari kita bedah ini satu persatu. Kita mulai dengan membedah fakta-fakta dasarnya terlebih dahulu agar Anda di rumah bisa membayangkan konteks, karakter, dan lokasi kejadiannya secara jelas. Tokoh utama dalam narasi kelam ini ada 2 orang. Yang pertama adalah pelakunya. Ya, pertama ada Bribda P, atau mari kita sebut saja Firman. Dia adalah lulusan Bintara Polri angkatan 2024. Dan yang kedua adalah juniornya yang menjadi korban dalam tragedi ini, Bribda DP, atau Dirja Pratama. Korbannya ini masih sangat mudah, kan? Masih sangat muda, usianya baru menginjak 19 tahun, dan dia adalah lulusan rekrutmen Bintara tahun 2025. Keduanya ini sama-sama tinggal dan berdinas di Asrama Direktorat Samapta, atau biasa disingkat DIT Samapta, dari Polda Sulsel di kawasan Makassar. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak terlalu familiar dengan pembagian tugas di kepolisian, penting untuk memahami apa sebenarnya DIT Samapta ini. Mereka sama sekali bukan polisi yang kesehariannya duduk tenang di belakang meja, atau sekedar mengurus administrasi. Bisa dibilang mereka adalah garda terdepan institusi. Betul. DIT Samapta itu adalah ujung tombak kepolisian untuk tugas-tugas preventif. Mereka menyelenggarakan fungsi kepolisian umum yang sering disingkat sebagai Turjawali, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Dan bebannya tidak berhenti di situ saja. Iya, beban kerja mereka di lapangan juga mencakup pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa yang kita kenal dengan istilah Dalmas. Jadi Anda bisa bayangkan, personel DIT Samapta ini selalu berhadapan langsung dengan tekanan publik.
Panasnya jalanan, demonstrasi, beban kerja mereka menuntut ketahanan fisik serta mental yang luar biasa ekstra setiap harinya. Dan ironisnya adalah, setelah seharian menghadapi tekanan ekstrim dari luar, asrama seharusnya menjadi satu-satunya tempat yang aman bagi mereka. Tempat untuk memulihkan diri, tempat mereka berlindung. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malah menjadi tempat di mana nyawa melayang. Itu yang bikin saya merinding membaca laporan ini. Asrama yang seharusnya jadi tempat istirahat justru menjadi lokasi hilangnya nyawa. Lalu, apa sebenarnya pemicu dari semua ini? Berdasarkan pernyataan resmi dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, dan Kabid Humas Kombes Pol Didik Supranoto, motifnya diklaim sebagai bentuk pembinaan senior ke junior, Motif yang terdengar sangat klasik di lingkungan berseragam. tidak loyal oleh seniornya. Alasannya, karena pada malam harinya Bribda Pirman ini memanggil Dirja sampai 2 kali berturut-turut, namun pemuda 19 tahun ini tidak datang menghadap. Hanya karena panggilan yang tidak dijawab. Iya, puncaknya, karena merasa panggilannya diabaikan, keesokan paginya, tepat setelah sholat subuh, Dirja dijemput paksa oleh Pirman. Dan di momen setelah subuh itulah petaka yang sesungguhnya terjadi. Yang sangat menarik di sini adalah diksi yang digunakan dalam laporan resmi itu. Kata pembinaan. Kenapa dengan kata itu? Meskipun kita sedang membahas konteks yang sangat memilukan, penggunaan kata pembinaan di sini sangat perlu kita soroti dari kacamata psikologi institusi. Kata ini seringkali menjadi sebuah tameng linguistik yang sangat berbahaya. Ia mengaburkan batas yang seharusnya jelas antara kedisiplinan yang sah dengan perpeloncongan yang brutal. Sebuah pembenaran. Tepat. Bagi Anda yang mendengarkan, coba refleksikan sebentar dinamika senioritas yang mungkin ada di lingkungan kerja, kampus, atau komunitas Anda sendiri. Ketika budaya senioritas dibiarkan tumbuh liar tanpa pengawasan ketat, ia menciptakan ekosistem di mana sang senior merasa memiliki otoritas mutlak, ibarat seorang penguasa atas juniornya. Sampai-sampai merasa berhak menghukum secara fisik. Iya, panggilan di malam hari yang tidak dijawab entah karena juniornya kelelahan atau tertidur lelap setelah tugas berat, langsung dilabeli sebagai pembangkangan luar biasa. Pembangkangan yang seolah melegitimasi hukuman fisik keesokan paginya. Ini adalah bentuk ilusi kekuasaan yang benar-benar membutakan akal sehat. Sangat membutakan. Bahkan saking butanya, setelah kejadian yang merenggut nyawa Dirja, pelaku masih berusaha menciptakan alibi kebohongan. Bribda Pirman memberikan pengakuan awal kepada pemeriksa bahwa dia hanya memukul korban 2 kali saja. 2 kali pukulan. Iya, bayangkan, dia mengklaim hanya memberikan 1 kali pukulan di perut dan 1 kali di wajah. Sebuah alibi yang jelas dirancang agar kejadian fatal ini terdengar seperti sekedar kecelakaan yang tidak disengaja akibat emosi sesaat seorang senior. Ketika dihadapkan pada fakta keras yang terungkap di atas meja otopsi. Fakta medisnya berbicara lain. Sangat berbeda. Hasil visum resmi dari Rumah Sakit Bayangkara yang dilakukan oleh tim Dokpol Bidokes Polda Sulsel mematahkan alibi tersebut tanpa sisa. Kesesuaian fakta medisnya sangat telanjang dan tidak bisa dibantah. Tunggu sebentar. Untuk Anda yang mungkin awam dengan istilah medis kepolisian, tim Dokpol Bidokes itu adalah gabungan dari kedokteran kepolisian dan bidang kedokteran dan kesehatan. Mereka inilah ahli forensik yang tugasnya mencari fakta medis dari tubuh korban. Dan fakta yang mereka temukan sama sekali tidak menunjukkan adanya 2 pukulan. Sama sekali tidak. Ini menyebutkan ada luka berat di bagian kepala korban. Trauma tumpul di berbagai bagian tubuh lainnya, dan yang paling memberatkan dari semuanya, ada jejak memar bekas cekikan di leher. Luka-luka ini sangat sinkron dengan keterangan para saksi mata di lokasi yang akhirnya berani buka suara. Dan ketika para saksi ini mulai berbicara, detail yang terungkap justru jauh melampaui apa yang mungkin bisa kita bayangkan dari sekedar sebuah pembinaan. Nah, disinilah letaknya menjadi sangat mengerikan. Fakta-fakta persidangan membongkar secara gamblang metode penganiayaan seperti apa yang sebenarnya digunakan oleh pelaku. Ada sebuah istilah spesifik yang muncul dari mulut para saksi yang mereka sebut sebagai sikap roket. Sikap roket. Apa maksud dari istilah itu secara fisik? Jadi begini prakteknya. Coba Anda bayangkan pemuda 19 tahun ini dipaksa mengambil posisi yang benar-benar terbalik. Kepalanya diletakkan di bawah menyentuh lantai, sementara kakinya diarahkan lurus ke atas. Ya ampun, itu posisi yang sangat menyiksa. Sangat menyiksa orientasi tubuh. Di posisi itu darah mengalir deras ke kepala dan dia sama sekali tidak berdaya untuk menghindar.
Lalu dalam posisi itu, dia dipukul bertubi-tubi. Dan durasinya dikonfirmasi berlangsung sangat lama. Bukan cuma hitungan detik. Bukan. Bukan hanya itu, sasaran pukulan di area perut itu tergolong sangat tidak wajar karena sengaja diarahkan ke titik rawan di dekat tulang rusuk. Ini jelas bukan lagi sekedar hukuman disiplin baris berbaris. Ini adalah bentuk kebrutalan terukur yang dibiarkan berlangsung sampai korban akhirnya jatuh dan kehilangan kesadaran. Mendengar detail tentang durasi penyiksaan yang berlangsung lama itu, ini membawa kita pada satu teka-teki psikologis lain yang menurut saya justru paling meresahkan dari seluruh rangkaian cerita ini. Tentang apa itu? Tentang kehadiran orang-orang di sekitarnya. Mari kita bahas fenomena yang dalam dunia psikologi dikenal sebagai efek saksi mata. Khusus dalam konteks asrama kepolisian tersebut, fakta persidangan mengungkap ada saksi yang berada tepat di ruangan itu. Salah satunya adalah anggota berinisial Bribda MH. Ya, nama itu ada di laporan ini. Lalu, apa yang dilakukan MH saat penyiksaan sadis itu terjadi tepat di depan matanya sendiri? Laporan mencatat bahwa dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Di saat rekan sesama asramanya sedang dipukuli sampai meregang nyawa tidak jauh darinya. Iya, dia memejamkan mata dan diam. Dan saya ingin mengajak Anda, para pendengar, untuk benar-benar menyelami tekanan psikologis macam apa yang menebal di balik tembok asrama tersebut. Mengapa seorang aparat penegak hukum yang setiap harinya ditempa latihan fisik keras, diajarkan taktik mencegah kejahatan, justru memilih diam? Padahal mereka sudah mengucap ikrar untuk melindungi masyarakat luas. Tepat. Mengapa justru memilih untuk memejamkan mata saat rekannya sendiri dianiaya? Ini jelas bukan karena dia kebetulan mengantuk. Ini adalah wujud dari sebuah ketakutan sistemik yang sudah mengakar kuat. Ketakutan untuk melawan senioritas. Betul. Ada perhitungan matematis di kepalanya bahwa jika dia bangun, membuka mata, dan melerai kekerasan itu, dialah yang akan diseret untuk menjadi target pembinaan berikutnya. Pura-pura tidur dalam situasi hidup dan mati adalah mekanisme pertahanan diri yang paling tragis akibat budaya organisasi yang sudah teracuni. Penjelasan yang sangat masuk akal tapi di saat yang sama juga sangat menyedihkan. Jadi, apa arti dari semua ini? Kemana hasil visum yang membantah alibi dan kebisuang para saksi ini dibawa? Mari kita bawa cerita ini ke garis waktu hari ini, yaitu Senin 2 Maret 2026. Langsung ke persidangan. Betul, kita tinggalkan lorong asrama Ditsamapta yang kelam itu dan beralih langsung ke ruang sidang lantai 4 di gedung Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Sebuah ruangan yang pada hari itu menjadi saksi ujian terbesar bagi penegakan akuntabilitas internal institusi tersebut. Catatan persidangan di dokumen ini mendeskripsikan suasana yang sangat kaku dan tegang untuk Anda bayangkan. Sidang etik ini tidak main-main, dipimpin langsung oleh perwira dengan 3 melati di pundaknya, yaitu Kabid Propam Kombes Pol Zulham Effendi. Polisinya polisi kan? Betul, bagi Anda yang belum tahu, Kabid Propam itu ibarat polisinya polisi, mereka yang bertugas menegakkan disiplin internal. Beliau didampingi oleh AKBP Haridwan dan Kompol Kaswanto. Di tengah ruangan, tepat di hadapan mereka, duduklah Bribda Pirman. Pelaku utamanya. Iya, saat itu dia masih mengenakan seragam dinas kebesarannya, lengkap dengan emblem Ditsamapta yang terpasang di bahu kanannya. Laporan menyebutkan dia duduk dengan ekspresi tenang, hanya sesekali terlihat mengusap wajahnya setiap kali deretan fakta medis dan kesaksian yang memberatkannya dibacakan dengan lantang. Dan pada momen puncak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dia diminta untuk berdiri. Momen penentuannya. Dia menggenggam baret coklat kebanggaannya erat-erat di tangannya. Dan pada momen itulah vonis dari institusinya dijatuhkan secara telak. Palu sidang diketuk. Kombes Pol Zulham Effendi membacakan keputusan bulat yang secara efektif mengakhiri seluruh perjalanan karir kepolisian pelaku. Secara sah dinyatakan bersalah. Secara etika, perilakunya secara sah dinyatakan sebagai perbuatan tercela yang mencoreng nama baik kesatuan. Dan sanksi administratif tertingginya adalah pemberhentian tidak dengan hormat, atau yang sering kita dengar dengan singkatan PTDH. Bribda Pirman resmi dipecat dan seragamnya dicopot. Sebuah langkah sterilisasi paksa. Langkah yang harus dilakukan institusi untuk mengamputasi sel mati yang merusak jaringan organisasi mereka. Namun perlu kami garis bawahi kepada Anda yang menyimak bahwa pemecatan dari keanggotaan Polri ini sama sekali bukanlah akhir dari segalanya bagi Pirman. Putusan etik ini baru gerbang awalnya saja. Karena masih ada jerat pidananya. Tepat. Secara hukum pidana, dia masih harus menghadapi sistem peradilan umum.
Kapolda Sulsel, Irjen Johandani, dengan tegas memberikan pernyataan publik bahwa pelaku akan menghadapi ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. 10 tahun? Itu ancaman yang sangat berat. Sangat berat. Ancaman ini didasarkan pada pasal 468 ayat 2 atau pasal 466 ayat 3 dari Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terbaru kita. Dan ada satu detail dari dokumen ini yang menurut saya memiliki beban emosional paling berat. Kehadiran ayah korban. Iya. Ayah dari korban Dirja Pratama, yaitu Aibda Muhammad Jabir, turut hadir dan memberikan pernyataan. Anda bisa bayangkan betapa hancurnya perasaan Aibda Jabir. Beliau sendiri adalah seorang abdi negara, beliau memakai seragam yang sama, beliau tahu persis kerasnya pendidikan aparat, tapi beliau juga paham betul mana batas kewajaran kedisiplinan dan mana penganiayaan. Ironi yang luar biasa menyakitkan. Mendapati putranya tewas di tangan junior dari institusinya sendiri adalah sebuah ironi yang sangat menyayat hati. Namun luar biasanya, beliau tetap menyatakan apresiasi dan rasa terima kasihnya karena institusinya bergerak cepat menetapkan status tersangka. Permintaan beliau hanya satu dan sangat sederhana, keadilan yang setimpal untuk putranya. Dan sepertinya tuntutan keadilan dari keluarga korban tersebut dijawab dengan langkah yang cukup komprehensif oleh kepolisian. Jika kita tarik ke gambaran yang lebih besar, para petinggi kepolisian di Sulawesi Selatan ini rupanya menyadari satu hal krusial. Bahwa ini bukan masalah satu orang saja. Betul sekali, kebusukan budaya ini tidak mungkin hanya berambil pada sosok satu orang firman. Dalam rangkaian sidang etik yang sama, majelis turut menghadirkan 14 orang polisi lain dari angkatan yang sama dengan pelaku. Fakta ini menunjukkan bahwa institusi tidak sekedar menghukum pelaku tunggal. Tapi membersihkan seisi asrama. Mereka sedang melakukan intervensi bedah besar-besaran terhadap seluruh angkatan yang mendiami asrama tersebut pada malam kejadian mematikan itu. Ya, tumpukan dokumen yang kita pelajari merinci nasib saksi-saksi lain yang ikut terseret. Kita membaca ada nama-nama seperti Bribda MA, Bribda MR, dan Bribda MF yang perannya dikuliti secara mendalam oleh pemeriksa. Peran mereka juga bermasalah kan malam itu? Sangat problematik. Mulai dari sekedar mengetahui kejadian penganiayaan tapi memilih bungkam alias tidak melapor ke atasan seperti saksi MH yang pura-pura tidur tadi, hingga dugaan pelanggaran yang jauh lebih berat. Ada indikasi membersihkan tempat kejadian. Betul, ada indikasi bahwa beberapa dari mereka ikut serta berupaya membersihkan genangan darah dan menghilangkan barang bukti di tempat kejadian perkara sebelum petugas investigasi tiba. Majelis etik benar-benar mengejar urutan kejadiannya, siapa berdiri di mana, siapa melihat apa, dan tindakan apa yang mereka ambil saat Dirja sedang meregang nyawa di lantai asrama. Dan bagi saya, inilah bagian yang paling progresif dari respons kepolisian daerah tersebut. Mereka ternyata tidak membiarkan investigasi ini berhenti di level pelaku utama maupun para saksi seangkatan yang pasif. Laporan di meja Anda mencatat dengan jelas bahwa para atasan yang membawahi mereka juga akan diproses dan dimintai pertanggungjawaban. Laporan ini menyebutkan ada Danton, Pawas, dan Danki yang akan disidang terpisah. Nah, untuk memastikan kita dan pendengar ada di pemahaman yang sama, bisa dibantu jelaskan hierarki ini, seberapa besar otoritas para perwira ini atas kehidupan Bintara di asrama? Tentu. Danton itu singkatan dari Komandan Peleton. Mereka adalah perwira yang memimpin langsung kelompok kecil anggota. Kemudian ada Pawas atau perwira pengawas. Ini adalah perwira yang mendapat mandat tanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban seluruh markas serta asrama pada piket malam tersebut. Lalu yang tertinggi di lapangan? Yang tertinggi di antara ketiganya adalah Danki atau Komandan Kompi, yang membawahi beberapa peleton sekaligus. Ketiga level komando ini disidang secara khusus terkait satu pelanggaran fatal, yaitu dugaan kelalaian dalam sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini konsep yang selalu ditekankan di institusi berseragam, kan? Sangat ditekankan. Bagi Anda yang mungkin sedang mengelola tim di tempat kerja Anda, inilah wujud nyata dari sebuah sistem yang kita sebut sebagai akuntabilitas menyeluruh. Dalam struktur semi-militer, atau bahkan di dalam perusahaan korporat manapun yang memiliki hierarki yang kaku, tanggung jawab pelaporan memang selalu mengalir ke bawah. Tapi tanggung jawab pembinaan dan perlindungan mutlak harus ditagih ke atas. Tanggung jawab atasan tidak bisa lepas begitu saja. Benar. Ketika sebuah sistem pengawasan gagal melindungi anggotanya yang posisinya paling rentan, dalam kasus ini, seorang junior berumur 19 tahun yang baru masuk, maka evaluasi dan sanksinya harus naik menyasar tingkat rantai komando di atasnya.
Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana mungkin asrama milik kepolisian bisa berubah menjadi ruang penyiksaan yang berlangsung dalam durasi yang lama, menghasilkan kebisingan dari pukulan, namun tidak ada satupun atasan yang tahu atau menghentikannya. Di mana perwira pengawas mau mipu? Itu dia intinya. Keputusan tegas untuk menyeret para atasan ini ke sidang etik mengirimkan satu pesan institusional yang sangat kuat, bahwa kelalaian sistemik, menutup mata, atau absennya pengawasan sama sekali tidak bisa ditoleransi. Sangat menyeluruh pembahasannya. Kita berhasil mengurai masalah ini dari akar budaya pembinaan yang melenceng, naik hingga ke ranah tanggung jawab para perwira pengawasnya. Baik, bagi Anda yang telah dengan setia mengikuti sesi pembedahan mendalam kita dari menit pertama tadi, mari kita rangkum apa intisari yang sebenarnya bisa kita petik dari tumpukan laporan jurnalistik ini. Ada dua sisi yang bisa kita lihat. Betul. Narasi dari Tribun Timur ini pada hakikatnya menyodorkan dua sisi koin yang kontras dari sebuah institusi besar. Di satu sisi koin, kita dipaksa menatap wajah kelam dari sebuah tragedi yang memilukan. Melayangnya nyawa seorang pemuda akibat tradisi senioritas beracun yang dibiarkan lepas kendali di balik ruang-ruang tertutup asrama. Namun, jika kita membalik koin tersebut, kita juga dipertontonkan pada adanya ketegasan dan transparansi. Institusi tidak melindungi anggotanya yang salah. Ya, kita melihat adanya kemauan aparat untuk menolak menutupi kebusukan anggotanya sendiri. Mereka menindak pelakunya dengan sanksi pemecatan, mendorong ancaman hukuman penjara yang berat, dan yang paling krusial, berani menyeret kelalaian rantai komando pengawasnya ke ruang pesakitan etik. Dan bagi Anda yang mendengarkan, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa cerita spesifik dari sebuah asrama kepolisian di Makassar ini menjadi relevan untuk kehidupan keseharian Anda? Anda harus peduli, karena anatomi dari tragedi ini disusun oleh elemen-elemen psikologis yang sifatnya sangat universal. Berlaku di banyak organisasi. Tepat. Dinamika senioritas yang toksik, kecenderungan atasan yang lalai dalam melakukan pengawasan, dan ketakutan komunal yang luar biasa untuk sekedar angkat bicara menentang ketidakadilan seperti saksi yang memilih pura-pura tertidur, itu semua adalah fenomena yang bisa menjangkiti organisasi manapun. Pola ini bisa terjadi di departemen tempat Anda bekerja, di dalam kepanitiaan kampus tempat Anda belajar, atau bahkan di komunitas hobi Anda. Ketika seseorang diberikan secuil kekuasaan, namun dibiarkan tanpa kendali dan evaluasi, maka korbannya selalu mereka yang posisinya berada paling bawah. Sangat presisi. Ini adalah sebuah cerminan sekaligus pelajaran berharga bagi kita semua tentang betapa pentingnya memiliki keberanian untuk menginterupsi sistem yang salah sebelum sistem itu terlanjur memakan korban jiwa. Menariknya, semua diskusi kita ini memunculkan satu pertanyaan penting yang justru tidak tertulis secara eksplisit di dalam dokumen-dokumen ini. Dan saya sangat ingin Anda memikirkan hal ini sejenak. Kita sudah melihat pelakunya dijatuhi sanksi maksimal, dipecat secara tidak hormat, dan sedang bersiap menghadapi ancaman 10 tahun penjara. Dan atasannya juga sudah disidang. Institusi ini tampaknya sudah melakukan semua langkah administratif yang benar pasca kejadian, tapi cobalah pikirkan tentang nasib puluhan bintara muda lainnya yang pada malam nahas itu berada di asrama. Mereka yang melihat atau mendengar penyiksanya itu, dan malam ini mereka harus kembali berbaring untuk tidur di bangunan yang sama. Bekas trauma yang mendalam. Bagaimana caranya sebuah institusi sebesar ini bisa secara nyata membangun kembali rasa aman, kepercayaan, dan kesehatan mental para rekrutan baru mereka? Terutama ketika orang pertama yang diperkenalkan sebagai mentor, panutan, dan pelindung mereka justru terbukti menjadi ancaman paling mematikan bagi nyawa mereka sendiri. Bekas luka institusional semacam ini rasanya tidak akan pernah bisa sembuh dalam semalam hanya dengan suara ketukan palu hakim persidangan. Sebuah pemikiran penutup yang sangat tajam dan menggugah untuk Anda bawa pulang serta renungkan hari ini. Membangun ulang mental yang hancur berkeping-keping di dalam sebuah sistem yang sempat gagal, jelas jauh lebih kompleks daripada sekadar menjebloskan satu pelakunya ke dalam jeruji besi. Tentu saja, butuh waktu dan upaya yang konsisten. Baik, sepertinya tumpukan dokumen kita hari ini sudah kita bedah sampai lapisannya yang paling dalam. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah meluangkan waktu berharga di tengah kesibukan Anda untuk ikut duduk bersama kami, membedah lapis demi lapis dari informasi krusial hari ini. Kami harap sesi ini memberi perspektif baru untuk Anda, selalu pertahankan rasa ingin tahu Anda, jangan pernah berhenti untuk bersikap kritis terhadap informasi di sekitar Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi sumber kita yang berikutnya. Hari ini kita sudah melaksanakan sidang terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bribda Firman terhadap kematian Bribda Dirja Pratama.
Kita tahu bersama minggu lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 22 ada kejadian. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan, alhamdulillah tidak sampai 24 jam. Di malam harinya kemudian kita bisa buktikan bahwasannya ada kekerasan di situ. Dari hasil penelitian kita, hasil penyelidikan ternyata ada satu orang sebagai pelaku utama, dan memang dia satu-satu yang memukul di fakta persidangan. Tapi yang awalnya pengakuannya hanya sekali mukul di perut, sekali mukul di bagian wajah, ternyata fakta persidangan kita dapat ada beberapa kali. Kita lihat ada kesesuaian antara hasil visum dengan keterangan daripada terduga pelanggar. Walaupun awalnya dia tidak mengakui, namun kita cross check dengan saksi orang yang berada di TKP yang saat itu, ternyata orang itu Bribda MA ini dia pura-pura tidur, padahal dia melihat langsung terjadi pemukulan, dan itu lumayan lama waktunya, sehingga kita tanya dan kita dalami lagi terkait proses pemukulannya itu. Nah, dari fakta yang didapat sehingga kita memutuskan, anggota komisi memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai yang tadi kami bacakan. Yang sanksi etik yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Untuk sanksi administratif kita kenakan PTDH karena memang itu sanksi yang pantas karena menghilangkan nyawa daripada rekannya. Itu pasalnya pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat, kemudian pasal 5 di pasal 5, pasal 8 dan pasal 13 di Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Terima kasih rekan-rekan. Untuk yang ngepel, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.